Paragraf kedua, kalimat kedua nih langsung, sektor halal value chains memberikan kontribusi signifikan sebesar 27,34% terhadap PDB nasional produk domestik bruto pada triwulan ketiga 2025. Angkanya hampir 5.000 triliun kurang lebih ya Pak ya? 4.800-an. 4.900 4.900. Come on. Assalamualaikum, saya kedatangan orang yang paling top nih di dalam urusan syariah di KNKS ini. Beliau, ntar kita pakai perkenalan aja langsung, tapi sekarang saya belum mau formal, kita mau sarapan dulu. Terima kasih. Silakan Pak Putu. Pak, silakan. Kita kalau Jumat pagi ini begini, tapi banyak kan di rumah. Iya. Maksudnya rumah Betawian itu. Iya. Gitu. Ada apa nih? Nasi uduk, silakan. Wah, asik banget nih. Mangga. Teman-teman jangan ngiler ya. Ya rapian dikit Pak. Iya lebih tambah keren. Ini kan orang pendek kan nggak enak. Kalau gini kan. Iya. Lumayan. Ada kelihatan kiainya. Baik, dengan senang hati, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kedatangan orang yang sangat berkontribusi besar buat langkah kerja saya. Karena saya kadang dalam menentukan visi misi itu kan saya membaca banyak literatur gitu kan. Salah satu bahan utama literatur saya adalah bahan yang dihasilkan oleh Pak Putu, karena beliau berposisi sebagai salah satu direktur dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau kita sebut KNKS. Assalamualaikum Pak Putu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Be. Makasih sudah diundang nih, Be. Pak Putu, sebelum mulai orang bertanya-tanya sama saya, kok Pak Putu kan orang Bali? Gitu katanya, betul nggak Pak? Iya, ayah saya Bali, Be, ibu saya Sunda. Nah, saking cintanya ayah saya sama ibu saya, beliau ya convert ke Islam. Masya Allah, Ya. alhamdulillah. Jadi Pak tetap dengan meletakkan kesukuan itu Ya, nggak boleh hilang ya, Bu, ya. Namanya tetap Bali, Be. Pak Putu, Pak Putu yang terhormat, saya akan mulai agak berat ini. Waduh. Agak berat, saya bacakan. Pemirsa, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya kedatangan Pak Putu, Direktur dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia atau KNKS. Hal pertama yang saya tanyakan itu adalah masukan beliau kepada Pak Purbaya yang akhirnya jadi laporan keuangan Bapak. Begini. Laporan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah serta pelaksanaan program KNKS semester 2 2025. Kalimatnya begini, tentu kepadanya untuk Bapak Presiden dan ditandatangani oleh Pak Purbaya. Saya katakan gini ya, dengerin ya. Ekonomi syariah kini telah bertransformasi menjadi pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional yang ditandai dengan capaian positif di berbagai sektor strategis. Paragraf kedua, kalimat kedua ini langsung, sektor halal value chains memberikan kontribusi signifikan sebesar 27,34% terhadap PDB nasional produk domestik bruto pada triwulan ketiga 2025. Angkanya hampir 5.000 triliun kurang lebih ya Pak ya? 4.800-an. 4.900. 4.900. Come on. Nggak kerasa ya Pak ya? Yeah. Ini dia nih yang kita kerjain, tapi alhamdulillah. Dan itulah laporan daripada Pak Putu. Bahkan saya ulangi lagi di bawah, capaian tersebut yang 27% tadi ya diperkuat dengan akselerasi sertifikat halal yang hingga Desember 2025 telah tercapai 11 juta produk, melampaui target 7 juta produk. Jadi target 7 sekarang malah udah 14 Pak. Ya, udah 14 juta. Udah double. Iya, double. Kata Pak Rahmat Pambudi begini, Be, jangan-jangan target lu salah. Kecilan. Silakan Pak, gimana ceritanya KNKS melakukan riset, penelitian, perhitungan sampai kontribusi halal value chain mencapai 27,34%. Ya. Penjelasannya gimana tuh Pak? Baik, makasih Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang juga ngikutin acara kita ya, Be. Alhamdulillah di KNKS memang ada beberapa orang yang memang
khusus untuk riset. Jadi data itu mereka kumpulkan dari beberapa sektor. Oke. Nah, yang 27,34% itu sektornya ada yang utama adalah makanan minuman. Itu Oke. sudah jelas tuh sektor yang paling besar. Kemudian ada pertanian, fashion, modest fashion, Oh. dan juga pariwisata ramah muslim, Be. Berarti tahun depan lebih lagi dong Pak, karena seiring dengan WHO wajib halal Oktober kan farmasi, obat-obatan, Iya. kosmetik wajib Iya, halal juga kan. Iya, nah itu pasti akan langsung membesar lagi. 50 ada nggak? Insya Allah kelihatannya ya Mantap. bisa ya. Iya. Sebenarnya ini juga kami hitung tidak hanya di halal value chain, tetapi juga kontribusi ekspor produk halal ke negara lain. Angka itu termasuk di dalamnya. Ya, jadi ada 63 B. Sebenarnya lain B itu ada beda. Untuk yang ekspor kita hitung terpisah. Oke, Kita hitung terpisah. lebih gede lagi dong. Iya, harusnya lebih gede lagi nanti di dalam perhitungan halal value chain. Data yang lebih akurat nanti insya Allah akan terbit kalau sudah ada PDB syariah, B. Oh. Kalau PDB syariah itu dipotret KBLI-nya, Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia. Alhamdulillah sudah selesai metodologinya semuanya. Iya. Kalau itu datanya sudah masuk, nah inilah akan menunjukkan berapa sih size ekonomi syariah Indonesia yang benar-benar insya Allah tervalidasi. Ini kalau saya hubungkan dengan rencana visioner Bapak Prabowo Subianto, presiden kita, yang membangun gedung, di mana gedung itu semuanya dikumpulkan, gedung pelayanan umat, tentu ada ada halal di situ, ada BPKH keuangan haji, ada KNKS, Insya Allah ya. ada Basnas, ada Wakaf, dan tentu induknya juga ada Kementerian Agama, ada MUI juga di sana. Itu mudah-mudahan penopang utama dan kontributor utama dalam pertumbuhan 8% kita. Setuju nggak? Amin. Insya Allah, B. Iya, insya Allah, B. Karena saya dengar dari beberapa pakar bahwa halal akan menjadi booster for growth economic gitu loh. Jadi growth engine gitu, mesin pertumbuhan untuk ke depan. Sebab halal kan telah berkembang Pak, bermetamorfosa kalau istilah Bapak Presiden, bertransformasi gitu. Dari cuma sekedar dulu di Kementerian Agama, sekarang tidak lagi. Dulunya hanya ngurusin ya tentu ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak. Sekarang masuk ke dalam sektor ekonomi dan dunia telah menerima halal. Saya kan bawa ke beberapa luar negeri itu pengen belajar halal versi mereka itu apa sih? Kan dari kecil kita udah belajar. Versi kita nggak makan babi, selesai gitu kan. Ternyata bagi orang China halal itu growth ekonomi buat negaranya. Buat orang Amerika halal itu simbol kesehatan. Buat orang Eropa halal itu elite food, makanan yang elit, yang prosesnya lebih lama dan harganya lebih tinggi. Buat orang Korea halal itu double clean katanya dia, kebersihan. Buat orang Inggris halal itu orang Inggris bilang going back to green life, save the world katanya. Halal itu menyelamatkan dunia gitu. Jadi dengan definisi halal di berbagai negara yang berbeda-beda, saya jadi punya kesimpulan everybody accept halal gitu. Semua orang di dunia menerima halal. Gimana pendapat Pak Putu hal ini? Iya, B. Yang Bebe sampaikan semuanya sangat valid ya, B. Dan itu bisa bisa dibuktikan. Bisa kan sekarang namanya komunikasi, informasi sudah sangat mengalir. Lewat internet aja kita bisa tahu yang Bebe sampaikan itu ternyata memang sudah terbukti. Kami sepakat sekali karena pada akhirnya penerapan halal, yang kita maksud halal thayyiban itu merupakan kebutuhan universal, B. Tidak hanya orang Muslim, tapi juga halal for all. Karena mereka tidak melihat ini sebagai bagian dari agama, tapi memang bagian kebutuhan mereka. Mereka ingin memasukkan apa yang mereka butuhkan di dalam tubuh mereka, itu yang memang halal. Halal itu bersih sebenarnya. Halal itu sehat. Halal bersih, halal sehat. Apalagi legal ini. Semua yang universal itu ada di situ. Halal itu sehat. Halal itu lifestyle. Halal itu for all. Halal itu prosperity of life. Itu modern civilization bahkan ya. Pola hidup modern begitu kan ya. Betul. Nah, yang menarik, B, kalau boleh kan kita pendekatan kita selama ini memang ada dari sisi supply dan sisi demand. Supply sertifikasi halal yang Pak B sudah sangat perjuangkan, dan demand-nya
sekarang nih alhamdulillah sudah mulai tumbuh seperti yang tadi Babi bilang, Iya. halal lifestyle. Iya. Nah, kami di KNKS ada program kecil sebenarnya yang zona kuliner halal aman sehat. Oh, Sudah iya, ada di khas. 40 kota ya, zona khas sudah ada di 40 kota. Yang bukan menjamin. Insya Allah kalau mereka makan konsumsinya di situ, itu sudah ada halalnya Babe di situ. Yes, siap, sudah siap, ada siap. aman dan sehat yang dibantu oleh teman-teman Kementerian Kesehatan. Iya, Dan betul. ini membangun halal lifestyle kan, seperti yang Babe tadi Yes, bilang. betul. Mereka akan bilang, oh saya ternyata punya hak untuk mendapatkan makanan sehat. Bagi yang muslim, saya berhak untuk mendapatkan yang halal. Tapi yang Yes. non muslim, oh istri sehat, saya juga punya hak makan Iya, sehat. betul. Dan itulah yang membentuk halal lifestyle. Misalnya ada 5 resto misalnya, yang 3 pasang logonya Babe di situ, Yeah. logonya halal Indonesia lah, halal logo kita semua. Mereka insya Allah akan memilih yang ada logo halalnya. Yes. Karena mereka merasa, oh iya ini jaminan buat keluarga saya nih, Betul, anak betul. saya sehat, anak saya dapat yang halal. Dan itu pada waktu kita bincang di luar forum, saya kan lapor Babe, datang ke Bangladesh. Ada pertanyaan satu yang menarik dari mereka, bagaimana Indonesia menerapkan yang halal lifestyle, gimana sih caranya gitu? Itu saya ceritakan dari yang sederhana, Be. Tadi. Yang tadi ya. Ya, ada keluarga makan ke satu daerah kuliner, ada yang logo halal. Kami pasti pilih yang ada logo halalnya duluan gitu. Betul. Nah, itu yang sebenarnya secara sederhana lah halal lifestyle. Ibu-ibu katanya Bang, pakai lipstick. Coba ditanya. Lipstick itu terbuat dari apa sih? Iya. Komponen-komponen Iya, itu. iya. Nah, itu mereka surprise. Latin. Ya, nah itu. Ada itu lipstick ya. Kita punya lipstick yang halal, pilih yang halal. Iya, iya, Be. Dan itu ternyata tidak hanya makanan minuman. Dan Yes, betul. segala yang kita gunakan ada unsur gelatin yang Babe tadi bilang. Betul, betul. Iya. Saya ingat justru dulu tahun 88 itu ada Profesor Tri dari Brawijaya. Bapak ingat mungkin? Kalau kita seumuran pasti ingat. Iya, iya, Be. Profesor Tri dari Brawijaya mengatakan dulu kandungan dari susu ini, bumbu masak ini, dan mie ini mengandung gelatin pork babi. Masih ingat tuh ya? Iya, iya, Be. Akibatnya Profesor Tri dari Brawijaya itu kan diadili karena menimbulkan kehebohan. Hebohan. Sayang sekali pada waktu itu pengadilan memutuskan Profesor Tri bersalah dan akhirnya dipenjara. Iya, iya, iya. Ketika kasus ini sampai ke telinganya almarhum Presiden Pak Harto, Pak Harto marah dan minta Pak Tri, Profesor Tri dikeluarkan, dan kemudian Pak Harto menyusun LP POM MUI itu. Iya, iya, iya. Apa 9 berdirilah Iya, untuk itu. Cuman karena sensitifnya tinggi, diberlakukan voluntary sampai kemudian Presiden SBY membuat Undang-Undang 33 2014. 2014. Tapi masih voluntary. Untuk menguatkan itu, mantan Presiden SBY tadi yang undang-undang, mantan Presiden Jokowi juga membuat PP 42 2024. Iya, Tapi iya, voluntary iya. lagi untuk menguatkan itu. Alhamdulillah baru sekarang nih Presiden Prabowo Subianto dengan gagahnya mandatory. Iya, iya, iya. Dan itu Pak yang membuat lifestyle terjadi. Kita terbuka pikirannya bahwa halal itu ternyata untuk semua orang, bukan untuk muslim saja. Halal for all, halal for everybody. Setelah saya mendalami, maka saya bisa mengatakan langkah Pak Prabowo ini bukan cuma berani, pintar, tapi jenius. Contohnya gini Pak, saya ke Melbourne untuk meninjau slaughtering house, dan yang saya kunjungi banyak, ada beberapa slaughtering house. Ada hal yang sangat menarik diskusi saya dengan dia. Ada satu abattoir yang dia motong perharinya itu sampai 3 ribuan, nggak sampai ya, 3 ribuan kalau salah total dengan lamb dengan co. Tapi tidak satu pun masuk ke Indonesia. Saya bilang, come on, biasanya semua abattoir itu masuk loh ke Indonesia. Iya, iya, iya. Gitu. Dia diorder oleh negara khusus. Negara mana Pak? Amerika. Kenapa? Apa jawaban dia? Karena Amerika menginginkan yang halal. Iya, iya, iya. Menarik Amerika. sekali. Amerika, Iya, Pak. iya, iya. Jadi saya bilang, are you sure? Yes. Dan dia bukan seorang Muslim, dan Iya, Amerika iya. bukan negara Muslim. Betul. Kenapa mereka hanya mau daging yang halal? Bersihnya itu, Iya, iya. Dan prosesnya juga prosesnya ya. itu. Jadi setelah disembelih, digantung sehingga darahnya itu keluar. Kemudian ada alat yang panjang sekali untuk dimasukkan. Ada juga yang dimasukkan ke dalam hidung, semacam straw, semacam kejut. Begitu kejut itu keluar lagi darahnya semua. Bersih sekali. Baru kemudian diproses dengan yang sangat higienis. Itulah halal. Iya, iya, Be. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia kan, Be. Betul sekali. Ini sebagai bukti yang saya ceritakan bahwa Amerika yang notabene-nya bukan negara mayoritas Muslim, hanya mau masuk ke negaranya daging yang halal. Nah, Itu kesaksian dari owner di abattoir di Melbourne ya yang saya kunjungi.
namanya Green Hair, gitu. Begitu juga yang saya temui di Cina, begitu juga yang saya temui di Korea. Di Korea pabrik-pabrik kemasan obat-obatan, ya, coba. Itu Korea hanya mau halal dan memproduksi kosmetik hanya yang halal. Padahal Korea, Pak, berapa jumlah Muslim di Korea? Saya sampai bertanya kepada namanya Busan Daewoo. Daewoo Pharmaceutical Company itu one of the biggest pharmaceutical in Korea. Saya tanya, kenapa repot-repot sih halal? Kan di Korea orang nggak peduli aja kan? Apa katanya? Karena hasil surveinya, risetnya, K-pop itu memilih yang halal. Ya, alhamdulillah. Keren itu loh, Pak. Ya. Tadi yang disampaikan Mbak B itu terkonfirmasi dengan data, B. Iya. Produk halal kita, ekspor terbesar kita kemana? Ke Cina. Kedua ke Amerika, ketiga ke India. India. Kita mayoritas kan negara Muslim Bukan kalau negara kita bicara semua. Muslim ya. Betul. Tapi ekspor produk halal kita diminati di negara-negara tersebut gitu. Dan itu data mengatakan demikian. Data valid ya. Valid. Nah, kalau urusan marketing kan halal, mencapai sertifikat itu urusan saya. Tapi kalau urusan data, nah beliau ahlinya. Ya insya Allah, B, sama-sama kita, B. Kita minum sebentar. Iya. Nah, pemirsa, kita rehat sejenak. Alhamdulillah kita mulai lagi. Terima kasih. Ini kopi Babe Haikal. Maksudnya Babe Haikal, mereknya Babe Haikal. Baik, Babe Haikal. Saya mau jualan kopi. Dan bukan mau, Pak. Iya. Udah hampir 12 tahun. Oh, 12 tahun. Termasuk pionir dong ya, B? Termasuk 12 tahun yang lalu saya udah jualan kopi di 48 outlet. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini kopinya model kayak gini. Ya, nanti kalau boleh coba. Manis tapinya. Manis. Nggak apa-apa, nyobain Nggak apa-apa. manis, ya. Oke, siap. Nanti disiapin lagi. Jadi kita lanjutin lagi Siap, ya. bahwa please open your eyes, open your heart, buka mata, buka hati, terimalah halal. Mau suka nggak suka, sekarang dunia telah menyatakan halal is a lifestyle. Seperti apa yang tadi Pak Putu sampaikan, supply dan demand-nya telah menjadi klik karena ya demand terhadap halal itu tinggi sekali. Bahkan di negara-negara yang minoritas sekali Islamnya. Hal yang sangat unik ketika saya datang ke Rusia. Saya datang ke Miratorg, 450 km dari Moskow. Sudah dekat Ukraina. Ya. Ledakannya kedengeran di hotel kami. Iya. Itu waktu itu saya datang ke sana penuh resiko, tapi saya harus datang karena ada 6.000 ekor sapi per hari disembelih di sana. Saya sangat berkepentingan untuk melihat bagaimana cara proses penyembelihannya. Wujud tanggung jawab kita kan. Ya, luar biasa 6.000. 6.000 sehari, dan saya datang ke sana, betul Pak. Penyembelihannya itu super clean. Tidak ada bau sedikit pun, tidak ada darah yang mengecer sedikit pun, semua tertampung dengan rapi dengan baik. Dan saya tanya, bagaimana how can you separate between halal and non halal meat? Bagaimana kamu bisa memisahkan? Apa dibilang? When we start this business, we never produce non halal, we only produce halal meat. Dibilang. Sejak awal kita berdiri, dia hanya memproduksi halal meat. How can? Saya bilang gitu. Rusia loh Pak. Iya. Yang katanya ateis lah, yang katanya komunis, nanti Rusia yang saya ngomong. Apa kata mereka, anaknya owner yang memegang itu, dibilang gini, kalau saya produksi yang non halal, di samping menjadi kotor ya, di samping menjadi darah atau aromanya gitu kan, itu tidak semua negara mau terima saya. Iya. Iya kan? Iya. Timur Tengah udah pasti nolak, Asia kayak Indonesia, Malaysia pasti nolak. Tapi kalau saya proses halal, tidak ada yang menolak karena semua ingin kesehatan dan kebersihan. Iya. Pemirsa, klop apa yang Pak Putu sampaikan. Emang kalau ngobrol sama ahlinya yang enak emang. Ahlinya Babe lah, saya hanya ikutin aja. Satu lagi Pak, sebentar lagi kita kan mau masuk D8 nih. Siap, B. Tanggal 8 sampai 12 Juli
akan ada D8 Halal Expo, di mana kami ya, BPJPH dan KNKS menjadi tuan rumah dengan Kementerian Luar Negeri ya. Benar, Be. Kemenlu, dan kita mengundang beberapa negara. Cerita sedikit Pak untuk supaya bisa menghimbau masyarakat bisa ikut partisipasi dalam D8 ini. Baik. Makasih, Be. Sebenarnya awalnya D8 itu memang sudah dibangun tahun 1997, Be. Awalnya 8 negara, sekarang sudah 9 karena ada ketambahan Azerbaijan. Tadinya D8 itu 8 negara. 8 negara. Tapi, kemudian pada waktu KTT terakhir di Mesir, waktu ketuanya Mesir, Presiden kita, Pak Presiden Prabowo, menyampaikan sambutan di KTT tersebut bahwa untuk ke depan pada saat ekonomi D8 ini ingin dikembangkan, diusulkan mulai melakukan pendekatan kerjasama di industri halal. Dan juga halal ekonomi. Agar bisa lebih merata pertumbuhan di seluruh negara. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Kemudian setelah Indonesia menjadi ketua sejak Januari 2026 sampai nanti Desember 2027, yang dicanangkan adalah kerjasama industri halal dan halal ekonomi. Dan Halal Expo yang pertama ya? Ini yang pertama. Nah, inilah yang akan diusulkan. Pertama, dicanangkan oleh Indonesia dan diusulkan nanti siapapun ketuanya, Halal Expo tetap ada. Dilaksanakan di negara-negara yang menjadi ketua nantinya. Ya. Jadi ada Halal Expo, ada Halal Summit, ada kerjasama halal ekonomi, ada It's Halal 20, ada saya semakin bersyukur berkembang. Bukan saya gimana-gimana ya, orang sering berkata, waduh halal di bawah Babe. No, saya bilang, saya cuman nasib bagus, blessing in disguise. Memang masanya halal, kebetulan saya diangkat sehingga kelihatannya saya bekerja bagus. Padahal ini saya terbantukan oleh suasana gitu saya bilang. Ya, karena Allah mengangkat itu kan karena ada reasonnya kan, ada skenario-nya ya. Kita hanya ngikutin skenario-nya gitu. Iya juga ya. Ya guru. Dan akhirnya dengan keketuaan Indonesia itu dari 5 program kerja prioritas, yang pertama adalah halal ekonomi, kerjasama industri halal dan halal ekonomi. Itu yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita melalui Kemenlu. Ya, nah terus sekarang kan D8 nih. Ya. Udah pada hadir negara-negara itu confirm ya? Insya Allah yang sudah confirm, ini kita pisahkan nih, Bi, antara yang memang buka booth sama yang berpartisipasi di business matching. Karena kita mengedepankan kerjasama itu tidak hanya sekedar pameran, tapi benar-benar business matchingnya berjalan. Ketemu di situ, ada transaksi di situ, ada value di situ, ada hal yang dihitung di situ. Betul, Pak Bi. Nah, nanti follow up-nya akan langsung antar negara. Yang sekarang sudah confirm memang baru 4 negara. Indonesia, dengan Indonesia 5. Malaysia, kemudian Iran, Bangladesh, Pakistan, dan Indonesia itu sendiri. Iya, Indonesia sendiri, jadi 5. Selebihnya yang anggota lainnya? Yang ada 4 lagi, mereka on the way. Dalam proses di internal negara masing-masing. Artinya udah setuju? Insya Allah. Saya setuju. Dan itu mengundang para pengusaha, Anda perkenalkan kalau produk-produk Anda ini ingin lebih bersinar lagi cemerlang di negara-negara D8 ini, yuk segera hubungi kami supaya bisa ikut partisipasi. Dan khusus 10 perusahaan terbesar Indonesia halal yang menjadi terbesar dunia, kita berikan privilege khusus. Siap. Nah, tadi kan hanya negara 8 yang kami sebut, tapi kami juga membuka ke negara ASEAN lainnya. Jadi negara ASEAN pun kita undang. Betul. Dalam H20 kan D8 ini kan di bulan Juli. Juli, Agustus, September itu kan H20. Itu udah 60 negara yang confirm. Wah, itu amazing ya. 60 negara itu udah confirm karena ini sekaligus perekrutan dan sekaligus announce bahwa ada halal standar yang akan kita terapkan di seluruh dunia. Jadi mereka berkepentingan datang untuk mengetahui gimana sih halal standar gitu. Dan ini kan cara kami dalam memarketingkan dan mencapai target yang diberikan Pak Presiden. Target Pak Presiden sederhana, tapi pencapaiannya itu ampun, butuh perjuangan yang luar biasa. Targetnya sederhana. Indonesia menjadi pusat halal dunia. Salah. Halal sederhana ya Pak ya, tapi perjuangannya Pak ampun. Kalau mudah pasti bukan Babe yang dikirim. Insya Allah, Be. Insya Allah. Kita menjari Be buat Babe dan BPJPH. Tapi kan mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang mempelopori dia akan mendapatkan yang lebih banyak kan? Amin. Yang mempelopori kan Bapak. Risetnya mempelopori kami. Riset dari KNKS yang kami baca, yang paling sering memberikan tuh Pak Sutan. Be. Itu monthly ngirim ke saya hasil analisa dan itu menjadi langkah saya dalam menerapkan strategi di BPJPH. Insya Allah, kolaborasi kita makin kuat, makin jaya halal di Indonesia dan
seperti yang saya tulis di sini, Pak. Ya. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Wah, itu keren tuh, Be. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Be. Terima kasih banyak, Be. Sama-sama.